Di dalam Sahih Bukhari dijelaskan di antara yang membuat cemburu Sayyidah Aisyah terhadap Sayyidah Khadijah adalah karena Nabi Muhammad SAW sering-sering menyebut Sayyidah Khadijah, padahal Sayyidah Khadijah itu sudah wafat. Karena Sayyidah Khadijah itu wafat di Mekah, lalu 3 tahun setelah beliau wafat baru menikah dengan Sayyidah Aisyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertemuan ketiga, kita akan mengkaji Al-Haditsus Tsani, hadis yang kedua dari kitab Hadis Arba'in yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi. Kita sudah melewati pertemuan pertama dengan muqaddimah, pendahuluan, pertemuan kedua dengan hadis yang pertama, dan sekarang hadis yang kedua. Ini pertemuan ketiga. Secara umum hadis ini menjelaskan tentang agama Islam itu meliputi apa saja. Kemudian ini bisa juga dijadikan rujukan di kalangan Nahdiyin, orang-orang NU maupun Muhammadiyah, di mana disiplin-disiplin ilmu yang ada saat ini seperti disiplin ilmu tauhid, ilmu fiqih, ilmu ilmu tasawuf, ilmu akhlak, itu kan tidak ada di zaman Nabi. Bagaimana kita menyikapi hal itu? Kita bisa merujuk kepada hadis yang nomor 2 dari hadis Arba'in ini. An Umar radhiyallahu anhu aidon, diriwayatkan dari Sayyidina Umar juga. Qala, berkata siapa Umar, bainama nahnu julusun inda Rasulillahi data yaumin, saat kami duduk-duduk di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam suatu hari, data yaumin, ittala'a alaina, ternyata muncul atas kami atau muncul masuk kepada kami rajulun, seorang laki-laki, syadidu bayadis siyabi, yang sangat putih bajunya. Jadi warna bajunya sangat putih, kinclong, tidak nampak kotoran-kotoran. Syadidu sawadis sya'ri, dan rambutnya sangat hitam pekat. Rambutnya sangat hitam menunjukkan bahwa orang yang baru datang ini dia sangat muda, fresh. La yura alaihi atharus safari, tidak nampak dari orang itu bekas perjalanan. Harusnya kalau orang itu habis melakukan perjalanan di masa Nabi itu tentu tidak fresh, wajahnya penuh berdebu, bajunya nanti kotor, ya. Sehingga orang ini dikira oleh sahabat ini berarti orang dekat ini, orang sini-sini saja. Tidak nampak bekas perjalanan dari tubuhnya. Namun anehnya, kata sahabat, kata Umar, wala ya'rifuhu minna ahad. Tapi ini kok tidak ada yang kenal. Harusnya kalau orang-orang sini saja kan ini kenal ini teman-teman ini. Tapi ini sahabat-sahabat tidak ada yang kenal. Hatta jalasa, hingga duduk itu orang tadi, rajul tadi, pria tadi duduk ilan Nabi, menuju Nabi. Dia kemudian langsung maju menuju dekat Nabi. Fa asnada, maka menyandarkan orang laki-laki tadi, pria tadi, rukbataihi, pada 2 lututnya, ila rukbataihi, pada 2 lutut Nabi. Jadi lutut orang tadi disandarkan atau dipepetkan dengan Nabi, lututnya Nabi. Wa wada'a kaffaihi, dan meletakkan orang tadi kaffaihi, terhadap 2 telapak tangannya, ala fakhidaihi, di atas 2 paha Nabi. Wah, ini kan
nampak kurang sopan. Orang ini tidak dikenal, tapi anehnya orang ini tidak nampak wajah-wajah habis melakukan perjalanan. Kalau dalam konteks sekarang memungkinkan kita habis melakukan perjalanan terus istirahat di hotel atau di mana, lalu kita masuk ke ruang pertemuan sudah dalam kondisi fresh. Tapi kalau orang dulu kan tidak mungkin, mesti ketara, mesti ketahuan kalau orang itu habis perjalanan jauh. Lalu tidak cukup itu saja, dia juga mendempetkan atau merapatkan lututnya itu dan meletakkan telapak tangannya ke paha Nabi. Ini kan berarti sangat dekat, berhadap-hadapan. Wa qala lan berkata orang itu tadi, ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni, jelaskan padaku, anil islami, tentang Islam. Faqala, maka Nabi, faqala Rasulullah, maka Rasul berkata, al-islamu, adapun Islam, antasyhada, yaitu kamu bersaksi an la ilaha, bahwa tidak ada Tuhan illallahu, kecuali Allah, wa anna Muhammadan, dan bahwa Muhammad Rasulullahi, utusan Allah, wa tuqimas salata, wa tuqima, dan kamu mendirikan as-salata, kepada salat, wa tu'tiya, dan kamu membayarkan az-zakata, kepada zakat, membayarkan zakat, wa tasuma, dan puasa kamu Ramadan, di bulan Ramadan, wa tahujja, dan haji kamu al-baita, menuju Baitullah Makkah, ini stata'ta, kalau kamu mampu, ilaihi, menuju maring Baitullah, apa sabilan, mampu untuk menempuh perjalanan ke sana, artinya punya bekal dan aman perjalanannya. Qala, laki-laki tadi berkata, shadaqta, benar kamu Muhammad. Fa'ajibna, kami heran, lahu, terhadap laki-laki tadi. Yas'aluhu, ini orang kok nanya, laki-laki nanya, kok laki-laki tadi kok bertanya pada Nabi, wa yusaddiquhu, tapi jawaban Nabi kemudian dibenar-benarkan sendiri oleh pria tadi. Qala, berkata pria tadi, fa akhbirni, maka kabarkan kepadaku atau jelaskan padaku, anil islami, anil imani, tentang iman. Qala, berkata siapa Nabi, antuk mina, iman adalah kamu percaya billahi, kepada Allah, wa malaikati, dan malaikat Allah, wa kutubi, dan kitab-kitab Allah, wa rusuli, dan utusan-utusan Allah, wal yaumil akhiri, dan hari akhir, hari kiamat, wa tu'mina, dan kamu beriman bil qadari, dengan takdir, khairihi, baik yang takdir yang baik itu takdirnya berupa takdir-takdir yang menyenangkan, wa syarrihi, dan yang tidak menyenangkan. Qala, berkata pria tadi, shadaqta, benar kamu Muhammad. Nah ini kan dia bertanya sendiri, kemudian ketika Nabi sudah menjawab, kemudian ya benar kamu. Ini ngetes atau gimana kan gitu. Qala, berkata pria tadi, fa akhbir, maka jelaskan ni kepadaku, anil ihsan, tentang ihsan. Qala, berkata Nabi Muhammad, anta'budallaha, ihsan itu adalah kamu menyembah Allah, ka'annaka, seakan-akan kamu tarahu, itu tarahu, melihat kamu kepada Allah. Ihsan itu kamu beribadah, menyembah Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Fa illam takun, maka bila kamu tidak ada, itu tarahu, melihat kamu hu, kepada Allah, fa innahu, maka sesungguhnya Allah itu yaraka, melihat Allah kepadamu. Kalau tidak bisa punya perasaan merasakan bahwa dirinya melihat Allah, maka dia merasakan betul bahwa Allah itu melihatnya saat beribadah. Qala, berkata pria tadi, fa akhbir, maka jelaskan nih kepadaku, anis saati, tentang kiamat. Qala, menjawab siapa Muhammad, siapa Nabi Muhammad, mal mas'ulu anha, tidaklah orang yang ditanya, mal mas'ulu, tidaklah orang yang ditanya, anha, tentang kiamat, iku bi'a'lama, lebih paham, minas sa'ili, daripada orang yang bertanya. Kata Nabi Muhammad, bukan loh, saya ini yang ditanya posisinya, ya. Yang ditanya ini loh tidak lebih pintar ketimbang kamu yang bertanya. Sama-sama tidak tahunya gitu loh.
Bahkan mungkin kamu yang lebih tahu, kata Nabi Muhammad. Qala, menjawab siapa laki-laki tadi, fa akhbir, maka jelaskan kepadaku ni kepadaku an amaratiha, tentang tanda-tanda kiamat. Kalau kamu tidak bisa menjelaskan tentang kiamat, jelaskan saja kepadaku apa tanda-tanda kiamat. Qala, menjawab Nabi Muhammad, antalidal amatu. Antalida, tanda-tanda kiamat diantaranya adalah antalida. Kamu antalida, yaitu ketika melahirkan, al-amatu, seorang budak perempuan, robbataha, melahirkan majikannya. Melahirkan majikannya. Apa maksud melahirkan majikannya? Artinya begini, kalau seorang ibu yang budak tadi, perempuan tadi, itu melahirkan tuannya, bayi yang lahir dari dia kemudian menjadi tuannya, otomatis ini kan tuannya nanti akan menguasai ibunya, gitu. Artinya dia tidak akan birrul walidain. Artinya mungkin ibunya ini akan dipaksa dan seterusnya, karena posisi ibunya tetap menjadi budak, dan ini adalah tuannya. Ketika di dunia ini sudah model begitu, jadi seorang ibu sudah di bawah kendali anaknya, gitu ya. Seorang ibu sudah berada di bawah kendali anaknya, maka itu tanda kiamat, kata Nabi. Wa antaro, dan kamu melihat al-hufata, orang-orang yang tidak bersandal, nyeker bahasa Jawanya ya. Al-urata, yang telanjang-telanjang, artinya pakaiannya itu pakaian-pakaian yang sederhana, bahkan mungkin cenderung pakaian-pakaian kumal, bukan pakaian-pakaian mewah. Al-alata, ya. Al-alata, yang miskin-miskin, ri'a asya'i, dan mereka adalah penggembala kambing. Yatatawaluna, mereka semua itu orang yang tidak bersandal, pakaiannya tidak mewah, kemudian fakir, penggembala kambing. Yatatawaluna, mereka berusaha, berkompetisi untuk meninggikan fil bunyani, bangunan-bangunannya. Jadi orang-orang yang desa itu, orang-orang yang yang kelas-kelas alit itu berusaha bagaimana agar rumahnya ini terlihat mewah, gitu. Terlihat mewah, kemudian mengalahkan bangunan-bangunan yang ada di perkotaan. Summan tolako, kemudian orang tadi pergi, pria tadi pergi. Falabistu, maka diam saya, malian, dalam waktu yang lama. Artinya setelah kejadian itu saya tidak bertanya pada Nabi, saya diam saja, merenung, kata Umar. Summa qala, kemudian berkata siapa Nabi, ya Umar, hai Umar, atadri, apa kamu tahu, manis sailu, man siapa, asailu, yang bertanya tadi, yang bertanya beberapa hari lalu itu. Umar, apa kamu tahu siapa yang bertanya dalam kejadian 3 hari lalu? Karena dikatakan malia itu di sebagian riwayat itu adalah 3 hari. Qultu, berkata saya, kata Umar berkata, ya Allahu wa rasuluhu, Allah dan Rasulnya a'lamu, lebih tahu. Ini jawaban begini adalah jawaban yang menunjukkan sikap rendah hati, sikap tawadu, ya, menghormat pada Rasul, bahwa Umar itu tidak tahu apa-apa, tapi yang lebih tahu adalah Allah dan Rasulnya. Qala, berkata Nabi, fa innahu, sesungguhnya pria yang kemarin bertanya itu Jibril. Pria yang kemarin itu adalah Jibril. Ata, datang Jibril kum kepada kalian, yu'allimu, untuk mengajari. Siapa Jibril? Kum, kepada kalian, mengajari dinakum, terhadap agama kalian. Jadi itu Jibril yang datang mengajari kepada kamu tentang agama kamu, agama Islam. Rawang, meriwayatkan terhadap hadis ini Muslimun, Imam Muslim, di dalam Sahih Muslim. Oke, itu secara tekstual maknanya begitu. Lalu apa yang bisa kita ambil kesimpulan dari hadis yang kedua di dalam hadis arba'in ini? Yang pertama, ya,
eh, agama itu dibagi menjadi 3 oleh Nabi. Agama ya, A-nya besar ya, A-nya besar. Agama, ad-din itu dibagi 3 komponen. Pertama adalah al-Islam, ada komponen Islam yang kemudian menjadi rukun Islam ya, menjadi rukun Islam. Yang kedua adalah komponen iman yang kemudian akan menjadi rukun iman. Yang ketiga adalah komponen ihsan yang akan dijelaskan nanti ya. Apa saja komponen dalam rukun Islam itu? Yang pertama adalah syahadat. Kita mengucapkan syahadat, bersaksi bahwa Allah itu adalah Tuhan kita satu-satunya, tidak ada Tuhan lain selain Allah, dan Muhammad adalah Rasulnya. Persaksian seperti ini yang kita lihat itu hanya persaksian dengan lesan ya. Saya ulang, jadi yang kita lihat sebagai manusia kita, ketika ada orang sudah bersaksi dengan lesannya bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, maka kita akui mereka sudah sebagai orang Islam ya. Ada orang kafir puluhan tahun lalu bersyahadat, bersaksi dengan lesannya. Apakah kemudian orang itu dianggap Islam? Muslim. Tapi hatinya tidak meyakini, itu urusan lain. Jadi nahkumu bid-dawahir, kita menghukumi yang lahir, yang nampak. Kalau lesannya sudah menampakkan begitu, menampakkan persaksian syahadat tadi, maka kita hukumi Muslim. Sehingga kalau dia orang itu mati setelah mengucapkan syahadat, maka kita kubur, kita rawat jenazahnya seperti orang Islam. Lah urusan hatinya itu wallahu yatawallas sarair, sementara hatinya apa kata Allah Subhanahu wa taala. Kecuali ada pekerjaan atau perbuatan dia yang menampakkan kemusyrikan. Jadi dia mengucapkan syahadat tapi menyembah matahari, atau sambil pegang salib menyembah salib begini. Nah, itu tentu kemudian kita tidak menghukum lesannya saja, tapi melihat perbuatannya kok begitu, berarti kan memang dia ingin menghina Islam, tidak ingin bersyahadat betulan itu. Itu yang pertama. Lah, fenomena yang terjadi di kalangan ulama-ulama mayoritas di Indonesia, utamanya Nahdliyin, itu ada tradisi tahlilan, di mana di tahlilan itu nanti ada setidaknya 3 unsur di dalam tahlilan itu yang diracik oleh ulama Nahdliyin, ulama NU ini, kemudian menjadi tradisi tahlil. Dan itu kemudian dianggap bid'ah, bahkan disesat-sesatkan, dianggap syirik dan seterusnya oleh sebagian muslim lainnya. Oke, kita pilah-pilah apa saja unsur-unsur yang ada di dalam tahlil. Yang ada di dalam tahlil yang pertama adalah campuran bacaan dzikir dan Al-Quran ya. Ada campuran bacaan antara Al-Quran, ayat Quran, di situ ada suratul Fatihah, ayat Quran, ada suratul Ikhlas, ayat Quran, ada Al-Mu'awwidhatain, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian ada awal surat Baqarah, Alif Lam Mim Dzalikal Kitabu La Raiba Fih. Kemudian di situ ada akhir surat Baqarah itu, Rabbana la tuhammilna alaina, dan seterusnya, ayat kursi dan seterusnya. Lalu dicampur dengan apa? Dengan zikir subhanallah, dengan salawat kepada Nabi, dengan membaca istighfar, astaghfirullah, kemudian dengan membaca kalimatut tahlil la ilaha illallah yang biasanya dibaca macam-macam, kadang 100, kadang 50, kadang 33, kadang kalau pengen kilat ya 11 atau 7, itu sudah cukup. Lah, secara bacaan begitu. Ini bacaan ini kalau sendiri berdiri sendiri-sendiri ini jelas baik, ya kan? Kata mereka. Jelas baik, tapi begitu dicampur jadi satu, ini jadi bid'ah karena tidak diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Bagaimana menanggapi ini? Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ada 3 sahabat yang cara membaca Qur'annya itu beda-beda. Ada sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Bagaimana Abu Bakar modelnya membaca Quran? Modelnya Abu Bakar itu yusirru. Dia lirih kalau membacanya. Bahkan tidak, seolah-olah tidak didengar. Makanya ketika Nabi sakit, sudah kritis, sudah menjelang wafat, itu kemudian Nabi memerintahkan Sayyidah Aisyah agar menyuruh Abu Bakar untuk mengimami. Apa jawabnya Sayyidah Aisyah? Loh, bapak saya Abu Bakar itu suaranya lirih, tidak terdengar oleh makmumnya, gitu. Tidak terdengar oleh makmumnya. Kemudian Abu Bakar, kalau Umar itu bacanya lantang sekali, sangat lantang. Kemudian sahabat Ammar itu bacanya digado-gado, dicampur-campur. Jadi ayat ini dengan ayat ini, surat ini dicampur dengan surat ini, sudah campuran lah. Lalu 3 kejadian ini dilaporkan ke baginda Nabi Muhammad SAW. Dilaporkan kepada Nabi, dipanggillah 3 orang ini, kemudian tanya Abu Bakar, Abu Bakar, kenapa kamu kok bacanya lirih? Apa jawab Abu Bakar? Inni unaji Rabbi. Sesungguhnya saya itu munajat pada Allah. Allah itu maha mendengar, tidak butuh saya itu pakai suara lantang, suara keras. Suara lirih pun begini, Allah itu mendengar munajat saya. Allah mendengar bacaan Quran saya. Sementara Umar ketika ditanya, kenapa kamu kok banter, kok lantang sekali suaranya Umar? Apa kata Sayyidina Umar? Inni ubaidul wasnan wa ukidul Masya Allah. Inni ubaidul wasnan, kalau tidak salah begitu ya. Saya itu menyingkirkan rasa kantuk dan membangunkan orang-orang yang tertidur. Tujuan saya baca banter ini apa? Agar saya tidak ngantuk, Nabi. Kalau saya bacanya lirih, saya ngantuk sekali. Maka saya baca banter, baca lantang. Sementara Ammar kemudian ditanya, kenapa kamu mencampur bacaan surat-surat ini dengan surat-surat ini? Apa kata Ammar? Atasma'u ya Rasulullah anni ahudu ma laysa minal Qur'an? Nabi, pernahkah kamu mendengar bahwa saya mencampur Quran ini dengan selain Quran? Ini kan semuanya zikir-zikir, ini bacaan Quran. Jadi campuran Quran itu dilakukan oleh Ammar. Lalu apa kata Nabi? Fakulluhu thayyib, semuanya baik. Tidak disalahkan, tidak dibid'ah-bid'ahkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Maka memang baiknya campuran-campuran di dalam tahlil itu masih dalam lingkup bacaan-bacaan Quran atau yang diriwayatkan oleh hadis Nabi Muhammad SAW. Tidak dicampur dengan bacaan-bacaan lain yang dikarang sendiri, ya. Sehingga kita punya sandaran kemudian bahwa ini masih dalam ruang lingkup Quran. Walaupun dicampur model bagaimanapun, ini masih seperti yang dilakukan oleh sahabat Ammar, Sayyidina Ammar. Kemudian yang dipermasalahkan lagi apa? Tentang kumpul-kumpulnya, kumpul-kumpul begini inilah, kumpul-kumpul itu baik. Ya, kumpul-kumpul baca zikir itu adalah min raudhatun min riyadil jinan, surga, taman surganya Allah, dan itu akan dicari tempat itu oleh malaikat, kemudian dinaungi dengan sayapnya dan dimintakan ampun orang-orang yang berkumpul model begitu. Ketimbang berkumpulnya gosip, ketimbang berkumpulnya main game dan seterusnya. Perkumpulan ini baik. Lalu tapi makan-makannya itu gimana itu? Makan-makannya itu pernah dilakukan Nabi, mengirim, apa sih tujuan orang-orang Nahdien itu? Memberi makan, memberi berkat, itu tujuannya untuk sedekah atas nama mayit yang sudah meninggal,
Apa nyampe? Nyampe. Apa pernah dilakukan Nabi? Pernah. Mana buktinya? Apa hadis sahih? Sahih. Di dalam Sahih Bukhari dijelaskan di antara yang membuat cemburu Sayyidah Aisyah terhadap Sayyidah Khadijah adalah karena Nabi Muhammad SAW sering-sering menyebut Sayyidah Khadijah, padahal Sayyidah Khadijah itu sudah wafat. Karena Sayyidah Khadijah itu wafat di Mekah, lalu 3 tahun setelah beliau wafat baru menikah dengan Sayyidah Aisyah, sehingga ini timbul kecemburuan di hati Sayyidah Aisyah. Ini Nabi suami saya kok masih menyebut mantan istrinya yang sudah meninggal. Bukankah cukup dengan saya? Bahkan di dalam satu riwayat dikatakan, innaha ajuz ya Rasulullah. Rasul, bukankah itu Khadijah itu tua sementara saya itu gadis? Maka Rasul SAW sangat murka terhadap Aisyah. Kemudian sesungguhnya tidak ada yang bisa menggantikan Khadijah di hatiku. Khadijah yang terbaik. Apa kata Sayyidah Aisyah? Ini Sayyidah Aisyah ini objektif. Jadi beliau tetap meriwayatkan ilmu kepada kita walaupun diliputi rasa cemburu terhadap Sayyidah Khadijah. Tentu kalau istri-istri zaman sekarang, istri kiai zaman sekarang mungkin akan menyembunyikan riwayat yang model begini nih. Apa kata Sayyidah Aisyah? Wa rubbama dabahasyat. Terkadang Nabi itu menyembelih kambing, summa yaqta'uha a'dha'an, kemudian dipotong-potong menjadi beberapa bagian, summa yab'asuha fi sadaiki Khadijah, kemudian potongan-potongan kambing tadi, daging kambing tadi dikirimkan kepada kerabat-kerabat Khadijah sebagai sedekah atas Khadijah. Berarti sedekah yang dilakukan oleh orang NU dalam tradisi tahlilan itu ada landasannya apa enggak? Ada. Nabi melakukan begitu, cuma sama Nabi dikirimkan, tidak mengundang tetangga. Lah kita mengundang tetangga dalam rangka yuk tetangga ini biar guyup, biar rukun, kita kumpul-kumpul kumpul-kumpul, entah itu tiap malam Jumat atau apa. Ya itu dalam rangka itu. Sedekahnya adalah nyampe ke mayit yang dituju tadi. Kemudian yang kedua, itu yang pertama rukun Islam. Yang kedua adalah mendirikan sholat. Yang ketiga membayar zakat. Zakat itu ada 2, zakat harta dan ada zakat diri. Zakat diri itu nanti ketika kita akan melakukan membayar zakat fitrah. Membayar zakat fitrah itu kalau madhab Syafi'i dan hampir mayoritas ulama mengatakan boleh dibayarkan sejak tanggal 1 Ramadan. Jadi syaratnya zakat fitrah itu wajib ada 2. Kalau tidak mencukupi 2 ini, tidak ada 2 ini, maka kalau hanya ada salah satu itu maka tidak wajib zakat fitrah. Apa itu? Yang pertama adalah dia hidup di Ramadan, yang kedua dia juga hidup di Syawal. Jadi dia mendapati Ramadan dan mendapati Syawal. Lah, kenapa kok dibolehkan sejak awal Ramadan padahal belum Syawal? Karena sudah ada satu syarat, maka sudah diperkenankan untuk dibayar dulu. Gitu. Makanya ketika nanti ada bayi lahir, ketika maghrib terakhir di Ramadan sudah masuk takbiran malam Idul Fitri, ini tidak wajib dia membayar zakat fitrah karena dia tidak mendapati bulan Ramadan walaupun 1 detik, walaupun dalam waktu yang sebentar. Begitu juga ada orang yang hidup sekarang masih sudah tua, hidup puasa-puasa, begitu tanggal 30 Ramadan misalkan sampai 30 Ramadan menjelang maghrib, belum maghrib masih di Ramadan meninggal. Dia tidak mendapati Syawal, tidak masuk pada Syawal, maka orang seperti ini tidak wajib dikeluarkan zakat fitrah baginya. Jadi harus mendapati 2 itu. Tapi kita diperbolehkan untuk membayarnya di awal-awal. Bahkan sebagaimana instruksi dari PBNU, hendaknya di masa pandemi corona ini, karena semua terimbas, banyak orang-orang yang kelas menengah ke bawah pekerjaannya berkurang,
penghasilannya berkurang, bahkan ada yang di PHK. Ini hendaknya zakat fitrah dibayarkan lebih dulu, diberikan kepada orang-orang yang terdampak dari corona itu. Tapi bagi saya pribadi, pendapat saya pribadi, zakat sudahlah, itu zakat saja. Tidak usah dikaitkan dengan pandemi corona. Bayar zakat sudah sebagaimana biasanya menjelang kita akan Idul Fitri. Itu lebih baik. Apalagi kalau malam Idul Fitrinya itu lebih baik. Sementara kita tetap sebagai orang muslim membantu orang-orang yang terdampak tadi tanpa ada embel-embel zakat, kita sedekah saja. Sedekah kita. Karena al-mu'min yasuddu ba'duhu kal bunyani yasuddu ba'duhu ba'd. Al-mu'minu lil mu'min kal bunyan yasuddu ba'duhu ba'd. Orang yang beriman dengan orang yang beriman lainnya itu ibarat bangunan, dia saling merekatkan, dia saling menguatkan. Ada semen, ada pasir, ya, ada gamping, ada bata, ada besi. Itu bercampur dan saling menguatkan. Lah kalau berdiri sendiri-sendiri, pasir berdirikan ditumpuk sendiri, ya tidak kuat. Semen ditumpuk sendiri kurang kuat. Besi saja ditumpuk-tumpuk ya kurang kuat dan kurang indah. Jadi gabungan dari orang mukmin dengan orang mukmin ini dalam rangka memperindah, memperkokoh, memperkuat, biar tidak ada ketimpangan secara ekonomi, ketimpangan sosial. Ini yang harus dibangun oleh orang Islam tanpa sebenarnya harus ada embel-embel zakat. Zakat itu lain. Silakan bayar zakat sesuai dengan aturan teknisnya. Sementara saat ini mari kita bersedekah kepada tetangga-tetangga kita. Tidak usah terhadap orang yang jauh. Saya itu dalam hal ini memegang prinsip bahwa saya tidak akan mengirimkan bantuan kepada orang yang jauh, yang tidak di radius dekat rumah saya, kecuali itu keluarga dekat. Jadi yang kita bantu itu adalah keluarga terdekat kita dan tetangga terdekat kita. Tidak usah kemudian membantu yang jauh. Tidak perlu sebenarnya kemudian mengirimkan kepada instansi lembaga tertentu. Misalkan saya di Malang, Bulu Lawang, kemudian saya transfer ke pusat ya. Ada model bantuan di Jakarta, kemudian saya transfer ke sana. Ini tidak membantu tetangga kita. Tidak tahu ini nanti dikasihkan ke bagian yang mana. Justru yang begini ini nanti kurang baik, teknisnya nggak baik. Yang baik itu adalah setiap orang, utamanya yang kaya, bahkan yang tidak kaya, yang masih punya kemampuan, bantulah orang-orang sekitarnya. Bayangkan kalau tiap orang itu membantu, nih, misalkan ya orang yang menengah ke atas, ya tidak terlalu kaya dia membantu 20 tetangganya. Dikasih sembako, misalkan dikasih beras 25 kiloan, ya. Dikasih beras 25 kilo atau misalkan 10 kilo lah kalau kurang terlalu banyak 10 kilo. Lalu yang kaya-kaya ini membantu 100 orang di sekitar rumahnya. Selesai. Pandemi ini tidak akan jadi masalah besar bagi kita secara ekonomi. Ini akan selesai. Umat Islam itu kalau saling menguatkan begini selesai semua. Wa tasuma Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Wa tahujjal bait, kemudian berhaji ke Baitullah kalau mampu. Jadi ada modal, ada uang dan nafkah untuk keluarga yang ditinggalkan selama haji, kemudian perjalanannya aman. Kalau misalkan dalam kondisi seperti ini ada ancaman virus corona, maka perjalanan bisa dikategorikan tidak aman sehingga sudah tidak wajib karena tidak istitoah. Ya, tidak istitoah. Makanya kemudian kita harus ikut kepada ulil amri pemerintah. Apa yang dirumuskan oleh pemerintah ya sudah kita ikut. Karena pemerintah saya pikir tidak akan ngawur dalam merumuskan itu. Tentu sudah konsultasi dengan bagian medis, dengan peneliti-peneliti virologi dan seterusnya. Sehingga ya sudah kita ikuti anjuran-anjuran dan himbauan pemerintah. Ini yang pertama yang kemudian dikenal dengan rukun Islam. Jadi ada 5 komponen tadi sebagaimana yang dihafalkan oleh anak-anak PAUD dan anak-anak TK itu. Kemudian yang kedua adalah tentang komponen iman. Iman kepada Allah, malaikat, kitab dan seterusnya. Hari akhir dan
takdir ya, takdir baik yang jelek maupun yang bagus ya. Kemudian tentang ihsan. Lalu dari sinilah kemudian muncul pertanyaan begini. Kalau saya ingin tahu tentang sholat, kan di sini ada anjuran sholat, ada perintah sholat, bahwa sholat itu adalah rukun Islam. Kalau saya ingin tahu sholat, bagaimana Ustadz? Bagaimana caranya ini Ustadz? Ya harus meniru Nabi sholatnya. Terus saya baca apa? Ya baca hadis-hadis Nabi. Bisa kira-kira? Bagi saya tidak bisa. Hadis Nabi itu sekelas orang yang sudah alim saja akan kebingungan memaknai dan mengetahui maksud dari hadis Nabi. Kecuali hadis yang pendek-pendek mungkinnya akan mudah dipaham. Tentang puasa begitu. Makanya kemudian ada ulama-ulama hadis yang berusaha menjadikan mengarang kitab yang mubawwab, yang dibab-babkan, diklasifikasi berdasarkan bab. Imam Bukhari dalam Sahih Bukharinya mengarang hadis sesuai dengan bab-babnya. Jadi sudah ada bab sholat, bab wudu dan seterusnya ya, bab haji itu sudah diklasifikasi. Imam Muslim juga begitu. Dan tapi kedua kitab ini ataupun kitab-kitab yang sitah yang 6 yang kemarin saya sebutkan itu semuanya modelnya bab-bab begitu, cuma masih memasukkan yang bukan hukum-hukum Islam. Yang hukum-hukum Islam yang bagus itu adalah kitab Bulughul Maram. Itu memang murni tentang hukum Islam saja, dibab-babkan. Jadi tidak ada tentang nasihat-nasihat, tentang akhlak dan seterusnya tidak ditemukan di situ. Itu hanya yang hukum-hukum saja. Makanya itu dikatakan hadis ahkam, hadis yang mencakup hanya hukum-hukum Islam yang berpotensi dijadikan hukum. Di situ disebutkan bab sholat gimana, zakat gimana dan seterusnya. Orang baca itu dia akan kebingungan. Makanya kemudian kita, utamanya ulama umat Islam yang ada di Indonesia, yang mayoritas baik Muhammadiyah atau NU, itu kan tetap mengkaji kitab fikih. Mungkin beda-beda saja mazhab ini dan seterusnya. Kita ikutnya mazhab Syafi'i kebanyakan toh. Walaupun di konun Nahdlatul Ulama, di aturan Nahdlatul Ulama itu kan kita sebenarnya boleh ikut 4 mazhab itu. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Itu kan salah satu dari itu, atau dalam kondisi tertentu kita pindah ke mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, tidak apa-apa. Asalkan dengan caranya, dengan teknis yang ditentukan oleh ulama. Lah, kemudian ulama-ulama mazhab itu merumuskan dari hadis-hadis, dari Quran tuh dikumpulkan tentang sholat, dikumpulkan semua, kemudian disimpulkan, dirumuskan, oh teknisnya begini sholat, lalu dikaranglah kitab fikih itu. Jadi kitab fikih memang tidak ada di zaman Nabi, bid'ah kalau mau dikatakan bid'ah, tetapi ini membantu kita untuk merumuskan dan menyederhanakan apa yang dimaksud Nabi terkait sholat, apa yang dimaksud Nabi terkait wudu, apa yang dimaksud Nabi terkait teknis-teknis pelaksanaan haji. Itu dirumuskan secara sistematis, formulanya sudah bagus, dan kita tinggal kemudian mengkaji itu. Mengkaji itu saja sulit. Makanya kemudian sama ulama kemudian diringkas kitab Al-Um itu. Ada Mukhtasar Al-Muzani, Al-Buaiti, Imam Buaiti, Imam Muzani meringkas kitab gurunya Syekh Imam Syafi'i tadi. Kemudian nanti diringkas lagi. Begitu diringkas lagi ternyata terlalu ringkas, diperlebar lagi oleh ulama. Ada yang diringkas lagi, ada yang diperlebar lagi. Begitu kemudian muncul kitab-kitab yang istilahnya itu musyabakah, saling melengkapi, saling mengisi. Sehingga itu memang bid'ah kalau mau dikatakan bid'ah. Dalam artian tidak ada di zaman Nabi. Tapi itu sebenarnya membantu kita untuk memahami apa yang dimaksud Nabi dengan sholat. Bagaimana teknis Nabi melaksanakan sholat. Bagaimana cara Nabi melaksanakan puasa. Bagaimana cara Nabi melakukan pernikahan atau menikahkan para sahabat dulu. Itu kita berterima kasih betul kepada ulama-ulama itu yang kemudian merumuskan dan memudahkan kita untuk mempelajari apa yang dimaksud Nabi. Jadi kitab fikih itu membantu kita untuk memahami hadis-hadis Nabi yang terkait hukum-hukum Islam, gitu ya.
Saya ulang, kitab fikih itu membantu kita memahami hadis Nabi yang terkait hukum-hukum Islam. Kitab tauhid itu membantu kita memahami hadis Nabi yang terkait dengan akidah, dengan teologi, dengan tauhid. Kitab tasawuf, kitab akhlak mempermudah kita untuk memahami hadis Nabi terkait tentang ihsan. Bagaimana akhlak kita kepada Allah? Bagaimana akhlak kita kepada sesama manusia, bahkan kepada sesama makhluk. Sehingga kitab tauhid memang tidak ada di zaman Nabi. Kitab tasawuf tidak ada zaman Nabi. Kitab fikih tidak ada zaman Nabi. Apalagi kitab nahwu, apalagi kitab sorof, kitab balaghah, kitab mantik tidak ada di zaman Nabi. Tetapi kita harus meyakini bahwa kitab fikih itu memudahkan kita untuk memahami hadis Nabi terkait hukum. Kitab tauhid memudahkan kita untuk memahami hadis Nabi terkait tentang akidah. Kitab tasawuf, kitab akhlak memudahkan kita untuk memahami hadis Nabi terkait tentang ihsan. Lalu karena untuk mengkaji kitab fikih, kitab hadis, kitab tafsir, kitab tauhid, kitab tasawuf itu sangat sulit karena ini berbahasa Arab, maka kita kemudian dibutuhkan untuk menguasai gramatika Arab. Entah itu nahwu, sorof, balaghah, mantek, dan seterusnya. Sehingga ini juga menjadi bagian penting di dalam Islam. Sebelum belajar fikih, belajarlah nahwu. Sebelum belajar tasawuf, belajar tauhid, belajar tafsir, belajar hadis Nabi, belajarlah ilmu nahwu, sorof, ilmu balaghah, ilmu mantik. Agar apa? Agar bisa pas, bisa cocok, bisa benar pemahaman kita terhadap teks-teks Arab tersebut. Itu saja yang bisa kita sampaikan pada pertemuan ketiga ini. Semoga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.